Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofatul Khairiyah, NPM 2001082011. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam dengan materi kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Yang pertama, kehendak mutlak Tuhan menurut aliran-aliran. Yang pertama, kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia bebas atau merdeka melakukan perbuatannya sendiri dan kekuasaan Tuhan terbatas, dan memandang kekuasaan Tuhan dari sudut kepentingan manusia. Kekuasaan Tuhan tidak bersifat mutlak lagi ketika Tuhan dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia untuk menentukan kemauan dan perbuatannya. Yang kedua, kaum Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, Tuhan berkuasa mutlak atas segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang membatasi kekuasaan itu, karena kekuasaan Tuhan bersifat absolut. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa mereka percaya kepada kemutlakan Tuhan, sehingga berpendapat bahwa perubahan-perubahan Tuhan tidak mempunyai tujuan, sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya, bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lain. Yang ketiga, kaum Maturidiyah. Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak, namun kemutlakannya tidak semutlak paham yang dianut oleh paham Asy'ariyah. Inti paham Maturidiyah adalah Tuhan tak mungkin melanggar janjinya kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Pendapat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak mutlak sepenuhnya sebagai pendapat Asy'ariyah, sebab masih terkandung adanya kewajiban Tuhan dalam menepati janji. Kaum Maturidiyah ini terpisah menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Perpisahan ini disebabkan perbedaan keduanya dalam menentukan proses penggunaan akal dan pemberian batas terhadap kehendak mutlak Tuhan. Karena menganut paham free will and free act serta adanya batasan bagi kekuasaan mutlak Tuhan, kaum Maturidiyah golongan Samarkand mempunyai posisi yang lebih dekat dengan golongan Maturidiyah Mu'tazilah. Tetapi kekuatan akal dan batasan yang diberikan kepada kekuasaan mutlak Tuhan lebih kecil daripada yang diberikan aliran Mu'tazilah. Adapun Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Tuhan berbuat yang dikehendakinya dan menentukan segalanya. Tidak ada yang dapat menantang dan memaksa. Tuhan tiada larangan baginya. Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu berbuat buruk, serta tidak mengabaikan kewajibannya terhadap manusia. Paham mereka tentang kehendak Tuhan dekat dengan paham Asy'ariyah. Mereka beranggapan bahwa Tuhan mempunyai kehendak mutlak. Tidak ada yang menghalangi kehendak Tuhan, karena selainnya tidak ada yang mempunyai kehendak. Tuhan mampu berbuat apa saja yang dikehendakinya dan menentukan segalanya menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menantang atau memaksa Tuhan, dan tidak ada larangan-larangan bagi Tuhan. Yang B. Keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut aliran-aliran sebagai berikut. Yang pertama, kaum Mu'tazilah. Kebebasan manusia yang diberikan Tuhan kepadanya akan bermakna apabila Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlaknya. Demikian pula keadilan Tuhan membuat Tuhan terikat pada norma-norma keadilan yang apabila dilanggar membuat Tuhan bersifat tidak adil atau zalim. Dengan demikian, dalam pemahaman tidak melakukan kehendak dan kekuasaannya secara mutlak, tetapi sudah terbatas. Yang kedua, kaum Asy'ariyah. Karena menekankan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, aliran Asy'ariyah memberi makna keadilan Tuhan dengan pemahaman bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hatinya. Dan pandangan Asy'ariyah dengan demikian, ketidakadilan dipahami dalam arti Tuhan tidak dapat berbuat sekehendaknya terhadap makhluknya. Dengan kata lain, dikatakan tidak adil apabila yang dipahami Tuhan tidak lagi berkuasa mutlak terhadap miliknya. Yang ketiga, kaum Maturidiyah
akan membalas kejahatan kecuali dengan balasan yang seimbang dengan kejahatan itu. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan harus dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, karena jelas akan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos. Tuhan berbuat sekehendaknya